Selamat jumpa kembali saudaraku Acep. Semoga berbahagia selalu. Saya mau bertanya Acep. Ini pertanyaan berkelanjutan tentang kamu mengkafirkan saya. Menuduh saya sesat nyata. Waktu ada jemaat tablik masuk di desa Cisia, masuk di masjid besar Cisia, adakah merugikan Acep secara materi atau secara ilmu? Ada. Jika ada, pantaslah kamu menghina saya waktu itu, karena saya ikut jemaat tablik. Tapi jika tidak ada, kenapa kamu anti jemaat tablik, antipati dengan jemaat tablik? Saya mau tanya, saudaramu yang ikut jemaat tablik, segera keluarkan, segera dakwain dia supaya tinggalkan jemaat tablik. Karena dalam Islam itu berdakwah di dalam keluarga sendiri, lingkungan sendiri, RT sendiri, itu saja dakwahnya Islam. Dakwahnya Islamnya Acep. Begitu ke dakwahnya Rasulullah. Nabi Muhammad berdakwah seperti itu, seperti Acep. Hanya duduk-duduk mengkaji Al-Quran dan menceramai orang yang sudah Islam. Lalu bagaimana seorang Nabi Muhammad mengislamkan orang kafir waktu itu? Apakah orang kafir sendiri yang datang menyerahkan dirinya? Masuk masjid, bahwa hei Muhammad, kami juga mau masuk Islam. Banyak orang Islam yang mengaku Islam dirinya tidak sholat. Itu yang meruntuhkan agama. Saya tinggal di hutan belantara ini. Mungkin Acep dia di sana pohon sagu. Ada kebun-kebun pisang. Nah, karena tempat kediaman saya sudah dijual oleh mantan istri saya, yang kamu kendalikan otaknya untuk mengambil uang dari sini, dibawa ke kampung kamu, untuk beli sawah, beli tanah kering untuk membuat rumah, dan kamu tidak mencegah, berarti kamu sekongkol. Kalau kamu tahu, dan jika kamu tidak tahu, mestinya kamu bertanya, karena kamu seorang yang pandai. Tapi ini malah kamu yang bikin pondasi rumah kok tidak pernah bertanya. Dari mana uang ini? Kan itu kan akan dipertanyakan katanya orang Islam di akhirat. Dari mana rezeki kau dapatkan? Dan kemana engkau belanjakan? Dan dari mana ilmumu dan kemana kau amalkan ilmumu? Ilmunya Acep sudah diamalkan sesuai dengan dakwah Rasulullah, itu mengkafir-kafirkan orang. Menuduh saya sesat nyata waktu itu. Makanya saya bertanya, tolong tunjuki Acep Islam yang pasti masuk surga. Karena 72 itu, yang 72 ini masuk neraka. Hanya satu yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam surat Yasin ada orang dakwah lewat. Lalu kepala kampung di situ mengatakan sama kaumnya atau umatnya, ikuti itu orang yang tidak meminta imbalan, yang tidak meminta gaji, yang tidak meminta upah. Nah, apakah Acep seperti itu dakwanya? Kalau Acep tidak seperti itu dakwanya, berarti tidak sesuai Al-Quran dan hadis. Dan banyak sekali diterangkan dalam Al-Quran dan hadis tentang jihad fisabilillah. Nah, jihad apakah yang dimaksud? Jika jihad berperang, berarti hari-hari orang Islam berperang sepanjang masa. Maka habislah orang berdampingan dengan orang Islam.
Tapi jihad, jika yang dimaksud ini jihad zaman Rasulullah, zaman dahulu kala, berarti ayat yang berbicara tentang jihad hanya zaman dahulu saja berlaku. Zaman sekarang tidak berlaku. Nah, kalau Acep mengatakan saya Ahlussunnah wal Jamaah golongan 1 dari perpecahan golongan 73, apakah Anda sudah melaksanakan itu jihad? Jika jihad menyekolahkan anak, mencari uang, banting tulang, malam kerja, siang malam kerja, orang agama tidak beragama pun melaksanakan seperti itu. Mendidik anak supaya berbuat baik, orang tidak beragama pun demikian. Bukan Acep saja yang berjihad seperti itu. Tolong dijawab ini, Acep. Tolong dijawab sesuai dengan pernyataan Anda waktu itu, karena waktu itu Anda menuduh saya sesat nyata, tidak memberi kesempatan untuk menjawab dan tidak memberi kesempatan untuk bertanya. Anda hanya mengatakan sok, jawab, dasar sesat nyata. Jadi saya waktu itu mau jawab tapi pusing. Mau jawab seperti ini. Lalu ustadz kondang di Jakarta yang sering diundang keluar, mana dalilnya tuh? Apakah Rasulullah seperti itu diundang baru keluar dakwah? Dan dibayar? Bukan berdakwah sebenarnya itu, ceramah. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari. Menceramai orang yang sudah Islam. Apakah Nabi Muhammad seperti itu? Hanya menceramai sahabatnya saja. Dan sahabatnya menceramai sahabatnya saja. Sahabat-sahabat menceramai sahabat. Apakah seperti itu awal mulanya Islam? Saya ini orang awam tentang Islam. Makanya saya jengkel kalau dituduh sesat nyata atau kafir. Karena dulu saya masih Kristen, tidak pernah orang mengkafirkan saya. Ini kita sudah pulang dari jemaah haji. Acep, tolong dijawab. Di dalam Al-Quran ada dikatakan, masuklah kamu ke Baitullah, atau Mekah atau Ka'bah atau rumah Allah, melaksanakan ibadah haji, niscaya kamu aman dari gangguan manusia dan jin dan setan. Nah, saya lihat di sana banyak orang yang mati terinjak-injak. Bahkan di sana salah sedikit dompetnya Acep hilang karena banyak pencopet. Bahkan ada juga penculik wanita. Nah, ini rumah Tuhan kok ada pencopet, ada orang yang mati terinjak-injak, ada orang yang baku pukul. Berarti tidak menjamin keamanan. Oke, selamat menjawab Acep.